القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ulama dari PAI Bab 5. Perkenalkan, nama saya Kartansyah sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Galis Madinaka, jadi tokoh ulama. Perkenalkan, nama saya sebagai anggota. Bisa lihat di sini, ini adalah ulama Ahmad Hussein Yusuf. Di sini saya akan membacakan biografi Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari bernama lengkap Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Batani. Ia lahir di Moncongloe, Goa pada 3 Juli 1926 dari ibu berdarah bangsawan Goa dan ayah seorang petani yang taat beragama. Gelar Al-Makassari menunjukkan bahwa ia berasal dari Makassar. Sedangkan Al-Batani menunjukkan kedudukannya sebagai ulama besar di Banten. Secara penampilan, ia digambarkan sebagai ulama Bugis Makassar dengan kulit sawo matang cerah dan rambut hitam, mata coklat gelap, postur tegap, dan memakai sorban, jubah panjang dan berjanggut sehingga tampak berwibawa. Setelah menuntut ilmu agama sejak kecil dan merantau ke berbagai negara Islam, ia kemudian menjadi ulama dan penasihat di Goa dan Banten sebelum akhirnya ditangkap Belanda dan wafat di dekat Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dikenal juga sebagai ulama dan sufi yang juga berjuang melawan penjajahan di Banten. Ia mendukung Sultan Agung Tirtayasa dan menolak kerjasama dengan Kiyoshi, sehingga ajaran dan wibawanya menjadi sumber semangat perlawanan rakyat. Sikap tegas ini membuat Belanda takut akan pengaruhnya. Lalu ia ditangkap dan dibuang, dijauhkan dari Nusantara. Sebelum ditangkap, ia telah berdakwah di Banten dan di Goa dengan mengajarkan tauhid, fikih, tasawuf, dan membina murid-murid tarekat. Saat diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke dekat Cape Town, Afrika Selatan, ia tidak berhenti berdakwah di tempat pembuangannya. Ia membimbing para tawanan, budak, dan masyarakat setempat, mengajarkan Al-Quran, zikir, dan akhlak, sehingga menjadi tokoh penting perjuangan sejarah Islam di sana. Perjuangannya patut diteladani karena ia memegang penuh prinsip agama, berani menolak kezaliman, sabar ketika dipisahkan dari tanah air, dan tetap berdakwah dimanapun berada demi menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam. Dari kelompok 3 yaitu Muhammad Yusuf Syekh Al-Makassari Al-Batani. Kesimpulan dan alasan yang diteladani dari kisah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dapat disimpulkan bahwa ia adalah ulama, sufi, dan pejuang yang memajukan ilmu, akhlak, dan keberanian. Ia berilmu tinggi, berwibawa, menolak untuk tunduk kepada kezaliman, dan tetap berdakwah walaupun di penjara dan dibuang jauh dari tanah air. Sikapnya yang teguh, memegang prinsip, keberaniannya melawan penjajahan, kesabarannya dalam menghadapi ujian, serta keikhlasan yang menyebarkan agama Islam dimanapun ia berada, menjadi teladan bagi umat Islam. Kita perlu meneladani semangat cintanya pada ilmu, keberaniannya membela kebenaran, dan kesibukannya menjadi dakwah dan perbuatan baik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين بنينا حصوننا من جماجم سقناها